Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, membawa pujian penyembahan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Katakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, kami sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan,
Kau, sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari lebih lagi kami mau panggil Engkau Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari sekali lagi kami panggil Engkau Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan keinginan kami, dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami Tuhan, untuk datang menyembah-Mu. Lah hadirat-Mu kami rasakan ketika kami datang menyembah-Mu. Kami sembah Kau, kami sembah. Biarlah kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Hadirat-Mu kami rasakan. Ku sembah Allah yang layak disembah. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat
Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari sama-sama kita mau katakan di hadapan hadirat. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku sembah Engkau, ku sembah Engkau ya Bapa, ku sembah Engkau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus
sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau. Mengangkat tangan kami menyembah Engkau, Tuhan. Ya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa, kami sembah hanya Kau, Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah hanya Kau, Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku biarlah Roh-Mu bekerja sebebas-bebasnya sampai tempat kami penuh kemuliaan-Mu, Tuhan. Penuh kemuliaan-Mu, Tuhan. Biarlah lawatan-Mu turun atas kami, Tuhan. Ketika kami menaikkan pujian dan sembah kami, Tuhan, kami mengangkat tangan kami, dan Engkau menurunkan tangan-Mu mengurapi kami, lawan kami, jamah kami, Yesus. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Amin.
worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawn.
Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Mari katakan Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana
60 Minutes Worship kali ini mengangkat tema hadirat Tuhan di dalamku. Jika ikan punya habitatnya adalah air, tanpa air dia atau ikan tersebut tidak akan hidup. Demikian juga dengan hewan-hewan lain, baik hewan amfibi ada di tempat atau habitat yang lembab dan berair. Demikian juga dengan kehidupan kita, bahwa tempat kita yang sebenarnya yaitu hadirat Tuhan. Manusia kita dari awal diciptakan, habitatnya adalah hadirat Tuhan. Kejadian 3 ayat 8 tertulis, petang itu mereka mendengar Tuhan Allah berjalan di dalam taman. Lalu mereka berdua bersembunyi di antara pohon-pohon supaya tidak dilihat oleh Tuhan. Di sini ada tertulis mereka mendengar Tuhan Allah berjalan. Kalau berkata berjalan, ada kata-kata berjalan, artinya kita ada dalam kedekatan dengan orang tersebut. Jika Bapak Ibu Saudara ada dekat sama seseorang, Bapak Ibu Saudara bisa mendengar langkahnya, jalannya dia di telinga kita. Demikian juga bahwa dalam momen itu Adam dan Hawa mampu mendengar langkahnya Tuhan, menggambarkan kedekatannya mereka, yaitu bahwa kehadiran Tuhan ada bersama dengan Adam dan Hawa. Mereka menikmati hubungan yang dekat dalam Tuhan sebelum kejatuhannya dalam dosa. Dan sejak peristiwa itu dosa menjadi pencegah atau penghalang seakan-akan kehadiran Tuhan, kehadirat Tuhan dalam kehidupan manusia. Hingga Yesus datang mengorbankan nyawanya untuk kehidupan kita. Dan ketika dia naik ke surga, ada Roh Kudus yang dipercayakan dalam kehidupan kita sebagai penolong dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu sendirilah bukti nyata kehadiran Tuhan ada di dalam kita. Kehadiran Tuhan ada di dalam kita. Kita merasakan, tapi ada kalanya ketika dalam menjalankan kehidupan kita, ada kita merasa bahwa sepertinya Tuhan gak ada. Sepertinya hadirat Tuhan gak nyata. Sepertinya Tuhan gak hadir dalam pekerjaan saya, dalam pendidikan saya, dalam hubungan saya. Ada kalanya kita ngerasain hal itu, seakan-akan seperti Tuhan punya rumah, ditinggalkan rumahnya dan balik lagi bolak-balik. Padahal gak seperti itu, bahwa Tuhan dirinya dengan Roh Kudus itu sendiri menetap di dalam kehidupan kita, tinggal di dalam kita. Ketika kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, lewat nama Yesus, Roh Kudus ada dalam kita. Lewat nama Yesus kita percaya hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 26-27 tertulis, tetapi Roh Allah, penolong yang akan diutus Bapa atas namaku, dialah yang akan mengajar kalian segalanya dan mengingatkan kalian akan semua yang sudah kuberitahukan kepadamu. Sejahtera aku tinggalkan kepada kalian, sejahtera aku sendiri yang kuberikan kepadamu. Yang kuberikan itu bukan seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah, jangan takut. Ada Tuhan, ada Roh Kudus, ada hadiratnya dalam kehidupan kita. Tapi seperti yang tadi saya bilang, seringkali kita merasakan bahwa hadirat Tuhan gak nyata. Kehadiran yang gak nyata, kenapa? Saya akan bagikan kurang lebih ada 2. Yang pertama yaitu seperti tertulis dalam Ayub 23 ayat 10. Namun dia tahu segala jalanku juga setiap langkahku. Kalau seperti emas aku diuji, aku terbukti bahwa hatiku murni. Di sini jelas tertulis hatiku murni. Seringkali Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sepertinya kita merasakan hadirat Tuhan gak ada dalam kehidupan kita untuk memurnikan hati kita. Seberapa murni hati kita ikut Tuhan, seberapa murni hati kita menyembah Tuhan, seberapa murni hati kita untuk mau ikut dalam kehendak demi kehendak Tuhan. Seperti yang dialami oleh Ayub. Kemurnian hatinya jelas ada. Dan dilewati dengan berbagai hal yang dia jalankan, sepertinya hadirat Tuhan tidak ada dalam kehidupan Ayub. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini mendengarkannya, ada kalanya Bapak Ibu Saudara merasakan sepertinya Tuhan gak hadir dalam kehidupan saya. Jangan buru-buru mempertanyakan Tuhan, jangan buru-buru bilang Tuhan gak ada. Tapi ini dia tujuannya, ada tujuannya yaitu untuk memurnikan hati kita. Lalu yang kedua, untuk menguji
percaya kita. 1 Petrus 1 ayat 7 tulis tujuannya ialah untuk membuktikan apakah kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Emas yang dapat rusak pun diuji dengan api. Nah, iman kalian adalah lebih berharga dari emas, jadi harus diuji juga supaya menjadi teguh. Dan dengan demikian kalian akan dipuji dan dihormati serta ditinggikan pada hari Yesus Kristus datang kembali. Di sini jelas tertulis, tujuan ialah membuktikan apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Banyak hal kita merasakan sepertinya Tuhan gak hadir, sepertinya Tuhan gak ada. Sebenarnya sedang menguji hati kita untuk apakah betul kamu percaya sama aku, kata Tuhan. Apakah sungguh benar-benar kamu percaya sama apa yang aku rancangkan dan aku rencanakan? Apakah kamu sungguh-sungguh percaya akan kuasa dan kehendakku untuk nyata bagi kehidupanmu? Sehingga dua hal ini semoga jadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini mendengarkan 60 Minute Worship, bahkan memuji menyembah Tuhan bersama-sama tadi. Untuk kita bisa terus menyatakan bahwa hadirat Tuhan itu ada di dalamku, ada di dalamku. Dan apa yang Tuhan izinkan terjadi bukan karena dia tidak ada, tapi karena dia mengizinkannya untuk memurnikan hati kita dan menguji percaya kita. Seperti terakhir saya mau bagikan Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan pada waktu mengalami cobaan, akibatnya ialah kalian menjadi tabah. Jagalah supaya ketabahan hatimu terus berkembang sampai kalian menjadi sungguh-sungguh sempurna, serta tidak berkekurangan dalam hal apapun. Semoga ini jadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada untuk terus percaya bahwa hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kita terus menyadari bahwa hadirat Tuhan terus melimpah ada dalam kehidupan setiap kita. Dan sebelumnya saya akan membacakan di mana mereka yang merasakan hadirat Tuhan, yang mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, menyaksikan kebaikan Tuhan. Yang pertama, memperoleh kesembuhan atas penyakit asam lambung, puji Tuhan. Memperoleh kelulusan interview pekerjaan di lokasi kantor yang diinginkan. Mengalami kelancaran dalam persalinan kelahiran anak, puji Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Mengalami ketenangan hati ketika berdoa dan menyembah Tuhan. Dalam hadirat Tuhan selalu ada ketenangan. Memperoleh dana untuk pelunasan hutang dan kebutuhan sehari-hari, puji Tuhan, Tuhan mencukupkan. Jika Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan ikut mendengarkan malam hari ini, ada orang-orang di mana mereka menyaksikan kebaikan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, saat tetap ada di dalam hadirat Tuhan, saat terus menyadari bahwa hadirat Tuhan ada dalam kehidupan mereka, demikian juga dengan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang hari ini apapun yang sedang digumulkan, hadirat Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita. Jangan berhenti memuji dan menyembah Dia. Dan selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama. Ada 5 pokok doa yang masuk dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini di mana kami diingatkan untuk menyadari bahwa hadirat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin seringkali kami ngelihat, merasakan Tuhan kayaknya nggak ada dalam setiap apa yang kami kerjakan. Tapi biarlah Tuhan malam hari ini kami menyadari bahwa Tuhan tetap ada. Hadirat-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu tetap ada, terus melimpah dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan izinkan hanya untuk memurnikan hati kami dan menguji rasa percaya kami akan Tuhan. Yang satu-satunya yang jadi kekuatan dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pokok doa yang masuk untuk kesembuhan pemulihan dari sakit stroke. Berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang sembuhkan. Tuhan yang pulihkan setiap kesehatan anak-anak-Mu yang ada. Mereka yang sedang sakit stroke, bahkan sakit apapun Tuhan. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit dalam kehidupan mereka, Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan sembuh. Tuhan, mereka bisa menikmati kebaikan demi kebaikan-Mu lewat pemulihan kesehatan mereka, Tuhan. Bahkan setiap obat-obatan yang diminum jadi perpanjangan tangan Tuhan. Setiap tindakan-tindakan dokter jadi perpanjangan tangan Tuhan bagi pemulihan setiap anak-anak-Mu yang ada. Dan walaupun dalam kondisi kelemahan tubuhnya, mereka biar tetap percaya akan Tuhan. Berdoa untuk kelancaran dalam sidang skripsi dan dapat nilai bagus dalam studi yang ada, Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan skripsi yang anak-anak-Mu sedang jalani dalam persiapan segala persiapannya, baik dosen-dosen yang ada, Tuhan. Tuhan, tolong bukakan jalan untuk memperlancar segala sesuatunya, Tuhan. Bahkan di setiap ujian-ujian yang dijalankan setiap anak-anak-Mu yang ada, biarlah mereka bisa mendapatkan hasil yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu yang berharap pada Tuhan dan juga belajar dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk dicukupkan dana
membiayai kebutuhan sehari-hari. Berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kami percaya Tuhan kami Tuhan yang sanggup mencukupkan. Biarlah Tuhan berdoa setiap anak-anak-Mu yang sedang merindukan, setiap dana-dana yang ada Tuhan, biarlah Tuhan bukakan jalan lewat pekerjaan, lewat klien-klien yang ada, lewat apapun itu Tuhan kami percaya Tuhan mampu membukakan dan memberkati anak-anak-Mu yang terus berharap pada Engkau Tuhan. Berdoa untuk kerinduan memiliki keturunan yang ilahi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka yang merindukan keturunan, kami berdoa biarlah Tuhan suburkan Tuhan setiap rahim yang ada Tuhan. Biarlah mereka bisa menikmati kebaikan Tuhan melalui anak-anak yang lucu, anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan selagi mereka menunggunya, Tuhan mereka terus berusaha dan terus berharap sama Tuhan. Tuhan yang sanggup memberikannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih berdoa buat setiap umat-Mu yang menyaksikan malam hari ini Tuhan. Apapun kerinduan mereka, apapun pergumulan mereka, aku berdoa Tuhan. Tuhan sanggup menjawab mereka. Tuhan sanggup mengerjakannya dalam kehidupan mereka sesuai apa yang jadi kehendak-Mu dan sesuai dengan waktu-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang ada. Terus Tuhan, kuatkan hati setiap jemaat-Mu, kuatkan hati setiap anak-anak-Mu untuk terus ada dalam hadirat Tuhan, menyadari hadirat-Mu ada dalam kehidupan mereka. Dan biarlah juga pekerjaan demi pekerjaan-Mu Kau terus nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau menerima berkat daripada Tuhan, kami mau angkat tangan kami. Diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu. Hidup-Mu ada dalam berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang Maha Tinggi serta kasih karunia Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup-Mu dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput setiap kita. Hidup kita ada dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kita diberkati Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan 60 Minute Worship bersama-sama dengan kami hari ini, di mana hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sampai ketemu di waktu dan kesempatan yang ada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.